Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wisnu dan Kakak Kasdos beserta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok G2 ingin mempresentasikan hasil manufaktur kami, yang di mana manufaktur kami yaitu box dokumen. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Stefani Berustepu, Saya Heski Amantiri. Bisa Audrey. daftar isi. Di sini hasil yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah definisi masalah, yang kedua adalah identifikasi desain, yang ketiga adalah desain konseptual, dan yang keempat adalah desain detail, dan yang kelima adalah evaluasi performansi hasil kompetisi desain. Yang keenam adalah pengalaman pembelajaran. Yang pertama adalah definisi masalah. Sebuah kantor memiliki sebuah masalah, yaitu memiliki banyaknya dokumen yang berantakan di atas meja. Dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh atasan, akan mengakibatkan penumpukan dokumen. Penumpukan dokumen yang terjadi akan mengakibatkan dokumen-dokumen tersebut hilang. Dengan dokumen yang berantakan, akan terjadi ketidaktelitian seseorang tersebut dalam menyusun dokumen. Dan seseorang tersebut akan kesulitan dalam menemukan dokumen yang akan dibutuhkan pada atasan tersebut. Yang kedua adalah identifikasi desain. Untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada slide pertama, yaitu definisi masalah, diperlukan suatu produk yang dapat menampung dokumen sehingga tidak berantakan di atas meja. Desain dari produk yang ingin dibuat adalah produk yang memiliki sekat. Sekat yang dimaksud adalah sekat kanan dan sekat kiri yang luas agar dapat menampung banyak dokumen. Dan produk yang ingin dibuat adalah produk yang memiliki laci agar dapat menyimpan alat tulis yang berserakan di atas meja. Alat tulis yang dimaksud berupa ballpoint, pensil, dan alat tulis kantor lainnya. Desain konseptual. Produk yang ingin kami buat adalah box dokumen yang memiliki desain dapat menampung dokumen dengan baik dan memiliki laci yang dapat digunakan untuk menyimpan peralatan kantor atau alat tulis kantor. Box dokumen yang memberi kesan rapi pada ruang kantor, memiliki bentuk yang minimalis, dan terbuat dari material yang kuat dan kokoh. Konsep alternatif. Dari matriks evaluasi dari beberapa contoh alternatif, kami di sini mengambil 3 alternatif, yaitu alternatif 1, 5, dan 9. Nah, evaluasi alternatif. Setelah melakukan brainstorming dan pengembangan konsep awal, maka telah dipilih 3 konsep alternatif. Pada evaluasi ini, konsep yang mendekati dengan konsep awal adalah alternatif 1. Hal ini dikarenakan dari segi harga yang cukup terjangkau, fungsionalitas, dan kenyamanan pengguna. Setelah melakukan evaluasi alternatif, pada tahapan selanjutnya praktikan melakukan seleksi konsep. Dan konsep yang terpilih adalah konsep alternatif pertama, dengan memiliki kriteria yang seperti di tabel, dan setelah melakukan sketsa, didapatkan sketsa seperti pada gambar di samping. Konsep alternatif yang memiliki sketsa seperti memiliki 2 sekat di sebelah kanan sebelah kiri, dan memiliki laci. Yang keempat, desain detail. Fitur utama produk dan cara kerjanya. Box file adalah produk yang sangat fungsional dan serbaguna. Box file ini dapat digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip dan menyimpan barang-barang kecil lainnya. Fitur utama dari produk ini, yang pertama, bahan. Box file ini terbuat dari kayu yang kokoh dan tahan lama. Kedua, desain. Kotak ini memiliki desain yang sederhana dan elegan. Yang ketiga, fungsionalitas. Memiliki laci yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang kecil. Itu cara kerjanya. Yang pertama, kita tinggal membuka box file dengan cara menarik pegangannya. Kedua, memasukkan barang-barang yang ingin disimpan ke dalam laci tersebut. Dan yang ketiga, menutup laci dengan mendorongnya hingga tertutup. Berikut analisis, eksperimen, dan model. Analisis desain merupakan pemahaman konsep dasar sains yang digunakan dalam performansi desain produk yang dirancang. Analisis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama material. Pada desain yang praktikan buat mampu menampung dokumen dengan jumlah tertentu. Pada bagian bawah dokumen, dokumen tersebut praktikan memiliki laci yang menyatu dengan box file. Dan yang kedua, fisika. Praktikan menggunakan alat material tersebut karena kekuatannya yang dimiliki pada kayu bersifat kokoh dan daya tahan yang cukup lama. Namun kekurangannya itu tidak tahan terhadap air. Dan yang ketiga, matematika.
Praktikan menggunakan material kayu dengan ketebalan 1 cm dengan massa jenis pada proses manufaktur yaitu 480 kg. Praktikan menggunakan ukuran kayu tersebut karena agar lebih fleksibel diletakkan di atas meja. Dan berikut eksperimen. Yang pertama, tujuan utama pembuatan box file ini adalah untuk menyimpan barang-barang kecil dan dokumen, dan dapat membantu mengatur dokumen dengan rapi dan teratur, sehingga dapat dengan mudah menemukan dokumen yang dibutuhkan. Kedua, alat dan bahan. Berikut merupakan alat dan bahan yang kami pakai selama proses manufaktur. Dan yang terakhir, model. Berikut merupakan gambar produk sesudah kami manufaktur. Dan selanjutnya detail manufaktur atau pembuatan. Ini terdapat beberapa langkah pembuatan atau proses manufaktur pada saat praktikan kami tadi kemarin. Yang pertama, kami mengukur ukuran part sesuai dengan yang sudah dibuat pada solid, dan yang kedua kami memotong bagian-bagian yang sudah diukur, dan yang ketiga kami mengamplas bagian-bagian yang sudah dipotong, dan keempat kami mengelem part-part yang sudah diamplas, dan yang kelima kita melakukan proses finishing dengan menggunakan vernish. Desain detail. Berikut adalah video proses manufaktur yang telah kami lakukan dan proses uji coba produk. Lima adalah evaluasi performansi hasil kompetisi desain. Setelah melakukan manufaktur atau pembuatan produk dan mengikuti kompetisi desain, produk yang dihasilkan belum optimal untuk digunakan dalam pemakaian sehari-hari di kantor. Maka dari itu dilakukan redesign produk. Redesign produk pada produk terdapat penambahan 2 part. Part pertama yaitu menambah karet pada bagian bawah yang berfungsi agar produk tidak mudah dapat bergerak, dan penambahan part pada bagian depan laci yaitu pegangan laci yang berfungsi sebagai pegangan laci agar lebih mudah untuk ditarik keluar. Dan yang keenam adalah pengalaman pembelajaran. Yang pertama adalah mengasah potensi diri untuk berpikir kreatif, di mana praktikan disuruh untuk berpikir kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua adalah melatih ketelitian pada saat proses manufaktur berlangsung. Dan yang ketiga adalah pentingnya kerjasama tim pada saat proses manufaktur. Sekian presentasi dari kami kelompok kedua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.